makanya apa namanya, dari pas waktu saya belum terjebak kayak gini ya Mbak, saya teman banyak banget main nama saya segala macam. Giliran baru saya cerita cuma satu hari, kok nggak pada nongol lagi. Pada nggak ada, pada menghilang semuanya. Biasa itu bang. Iya, dikiranya itu ayo minjem duit mereka tuh apa gitu ya. Saya mikirnya sih kayak gitu. Ipan dari Bandung. Nah, Oh iya, masih ada yang mau ditanyain bang? ini saya pengen berbagi aja sih. Kemarin kan saya sempat dengar Mas Fadil ya. Mas Fadil, salam kenal Mas Fadil. Iya, salam kenal juga Bang Ipan. Fadel itu Fadel. Mas Fadil, Fadil dari Cinunuk ya. Ini Mas Fadil nih, saya mau tanya. Mas Fadil kan ada yang aku laku sama HCI ya. Halo Mas. Ya, halo. Ada. Ya gimana, Ada ya. Ada Itu waktu Galbay itu gimana sih Mas? Boleh berbagi nggak? Kalau waktu Galbay aku laku itu ya emang nggak dibayarin karena emang tagihannya kan udah membeledak gitu kan, kayak dihitung-hitung. Emang 6 bulan kan cicilan, cuman dihitung-hitung aduh nggak kuat gitu kan, mana waktu pas itu kan kuliah belum beres gitu, akhirnya ya udah di Galbay nggak dibayar gitu. Kayak emang di chat terus itu waktu didatangin tuh pas usia 3,5 bulan gitu baru didatengin FC, itu pun sekali ya, didatengin cuma sekali, nggak datang lagi 3,5 bulan ya. Tapi itu kan nggak semua orang yang nggak bisa ditentuin lah FC kapan datang ya, itu gimana data kitanya turun ke FC nya kapan gitu. Gitu. Kalau HCI-nya gimana Mas Fadil? Kalau HCI-nya kebetulan, kalau HCI kan emang dipakai bisnis gitu kan, dipakai bisnis lah buat misalkan temen ada mau nyicil HP ke sini, jadi masih ada untungnya, masih bisa ketutup. Kalau HCI tersendiri itu HCI pokoknya di Galbay itu masih di cicilan HP teman terakhir lah, itu cuma sejutaan kok, cuman sejutaan datang ke rumah, emang bilang aja nggak sanggup bayar, udah mumet gitu waktu itu tuh, udah mumet. Datang ke rumah pun pas datang ke rumah tuh si sales HCI-nya yang datang gitu kan. Bukan FC-nya ya. Waktu itu nunjukin kartu namanya sales, bukan FC gitu kan, sales. Cuma nanyain pembayaran kan, pertama ya nanyain pembayaran HP gitu kan, cuman ya aku bilang udah nggak kuat gitu, udah nggak kuat bayar lah, udah nggak dijanjiin juga. Pokoknya semua FC yang datang ke rumah nggak pernah dijanjiin siapapun gitu, kayak oh janji bakal bayar bulan sekarang atau bulan depan atau tanggal sekian, nggak pernah dijanjiin. Hingga akhirnya mereka udah pada nggak datang sampai sekarang gitu kan, ya udahlah los kayak gitu aja. Berapa tahun itu Mas? Kalau aku laku HCI itu di Galbay itu dari 2022. Udah 2 tahun ya, udah lama. Iya, udah 2 tahun Ya, lah. aku sih baru dari bulan ini Mas. Awal-awal kan memang selalu gitu ya, aku bayar kayak gitu. Nah ternyata kecebur juga Mas. Pasti bang, pasti ya. Jadi kali lubang ya, gitu. saya kan sekarang kan kurang lebih ada di 13 awalnya saya beresin, di duanya saya beresin yang bakal datang gitu ya. Nah sekarang tuh kan sisa hampir 11. Nah dari awalnya cuma 1 kok jadi banyak, pas dihitung-hitung kok banyak lah, ini dari mana saya bisa buat bayar gitu ya. Saya putusin apa sih, pas nemu RSPO kan gagal bayar tuh, dalam artian tuh seperti ini gitu kan.
memang sih kemarin saya sempat cerita ada yang nawarin konsultan lah, apa namanya, joki ya, joki pinjol ya. Nah kemarin kan baru beres ini aja, kemarin baru beres ikut live udah banyak yang nawarin Mas Danu, cuman saya nggak ikut balik dah lah. Pasti banyak yang nge-DM mau dibantu kakak. Biasa itu para Joko. Itu Bang Nap itu anak-anakan Bang Nap. Perlu dihabisin tuh Joko-Joko. Iya. Iya pada Iya. pada intinya mah untuk Galba itu sendiri ya udahlah gitu kan, nggak usah takut kalau kita udah bener-bener nggak sanggup gitu kan. Toh misalkan kita sekarang bayarin nih, kita bayarin pun itu malah nggak bakal berhenti kita untuk pinjol. Itu yang jadi masalah kan, gitu loh. Sekarang ya tergantung gimana A-nya gitu. Kalau A-nya udah pol, udah yakin ya udah Galba nggak galak kok yang datang ke rumah, justru mereka baik-baik, malah kayak ngetok pintu itu sopan, nggak yang teriak-teriak di jalan, enggak. Iya Gitu sih, kan, kalau aku- misalkan ya apa namanya, dari beberapa berbagi pengalaman ngobrol kayak gini kan jadi ada masukan ya. Iya, iya. Nah itu kan kemarin sih memang saya akuin memang saya salah gitu ya. Hanya istri sampai ke bawah-bawah gitu kan, adek juga sama gitu kan, ya buat yang nutup yang saya gitu. Iya, Tapi iya, iya. dipikir-pikir kok malah tambah banyak, malah nggak ada beresnya gitu. Sampai-sampai ya saya mohon sama orang tua, saya minta maaf. Dari pas malam saya naik koma saya langsung minta maaf sama orang tua. Iya, iya. Ya intinya apa ya, intinya sih saya ambil hikmahnya. Mungkin ini pelajarannya, karena dari beberapa yang saya pernah dengar tuh yang Mas Danu sampaikan itu uang pinjol itu dari mana sih asalnya gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi baru kebuka lah. Awalnya sih memang saya agak ya ada takut lah, ada apalah namanya hutang lah ya. Iya, Nah pasti. ini kan pasti. saya tinggal kuatin mental saya sedikit-sedikit ya, saya bisa. Cuma saya tinggal nguatin mental istri sama keluarga saya gitu. Nah, itu. Dan Ijal juga awalan bisa masuk RSPO itu gara-gara Galba itu yang di ilegal sama semi legal gitu kan, itu yang bikin takut. Itu masih ada tunggakan Ijal juga gitu sampai sekarang. Makanya masuk RSPO ya dikasih masukan sama Bang Danu, sama ini Teh Winnie review you gitu kan. Itu Ya, ya. untuk yang legal mah udah nggak bisa Ijal mah. Nah makanya itu, jadi kalau ini kan sih bisa berbagi ya. Ya Iya, iya. walaupun memang ada beberapa temen yang masuk juga dalam artian kejebur di situ gitu kan. Iya, iya. Nah temen kan memang ada yang minta suruh ke konsultan lah atau apalah gitu ya. Saya lihat-lihat kok apa namanya ya, habis di dana gitu kan. Ada lah yang apa namanya, surat-surat apalah kemarin saya sempat sampaikan gitu kan. Tapi ya apa gimana ya, apa kita punya utang terus ditambah lagi malah tambah mumet, istilahnya kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Udah punya utang, harus ditimpa lagi utang gitu kan buat nutup ini, bukannya makin beres makin numpuk. Mending Nah itu dia ya, Kayak minta supportnya lah. Pasti Bang di support mah. Ya nanti mah kapan-kapan ketemu lah kita biar bisa ngopi gitu kan, ngobrol. Nah itu ini kan masih di Cinunuk ya, Cinunuk lah, Iya. deket lah, nanti Cinunuk kapan-kapan mah saya deket. main sana lah. Bisa Bang main ke rumah juga Ya. gitu kan. Ngopi bari pesen perempuan. Nah, ini tong gitu kan. Kalau perempuan itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya alhamdulillah kan saya baru lahiran 2 bulan ke belakang anak saya yang kedua. Alhamdulillah. Saya baru lahiran. Abangnya bisa Iya nggak lahiran.
Enggak, istri saya Mbak. Alhamdulillah. Istrinya. Selamat. Selamat ya abang. Amin Jangan amin diajarin amin ya. minjol anaknya ya. Enggak. Awalnya sih, awalnya mah ketutup semua. Ya namanya apa ya, namanya pas waktu terdampak COVID tuh benar-benar kerasa yang nimpa ke pekerjaan ya, ya sekarang pindah lagi berbeda dengan pekerjaan yang sebelumnya gitu kan. Jadi berasa kemarin masih sama tapi yang sekarang kan mungkin berbeda gitu ya. Pelajaran lah mungkin sekarang, pelajaran buat saya gitu. Jadi awalnya keenakan, jebol juga sampai dalam gitu. Terlalu terlena ya ayah. Nah itu jadi Mm-mm. nanti juga bisa, nanti juga bisa kesini pas kerasa ya mungkin ya saya anggap ya cobaan lah Mas Fadil. Iya pasti ya. Terus Yang untuk saya kayak yang awal untuk saya kayak takutin surat sih apa? apa? Dulu awal yang ditakutin sama apa? Awal yang saya takutin sih ibu Mas. Ya pasti. Kalau berurusan sama ibu saya paling nggak bisa gitu karena Iya saya orang tua tinggal satu. iya. Mungkin kalau masih ada ayah saya masih bisa bantu gitu ya. Tapi kalau sudah sama berurusan sama ibu, masya Allah, baru ngomong 2 kata, 3 kata, saya pikir bakal marah gitu ya. Saya pikir Iya, bakal bener-bener marah sama saya gitu kan. Namanya ibu, sejelek-jeleknya anak, serusak-rusaknya anak, dipeluk bang. pasti. Orang yang paling pertama di nolongin terdekat ibu. Ya dikasih, malah yang awalnya saya berpikir udahlah saya maksudnya saya pasrah aja lah, toh memang ini salah saya gitu ya, langkah saya yang salah gitu kan. Tapi memang saya bilang 1, 2 kata, 3 kata, cuma bilang kenapa nggak dari sebelumnya kamu bilang gitu. Banyak orang di sana yang seperti kamu gitu, bukan hanya kamu aja gitu. Bener kata ibunya, bener lebih banyak malah gitu kan yang di atas kita. Iya, saya mungkin loh kalau masih ada apa-apa mungkin saya masih bisa lah gitu ya. Ibu nguatin saya, kamu banyakin doa, banyakin sholat. Kalau kepikiran banget saya bang, Iya. ya sampai nggak mau ngapa-ngapain dah. Kerja juga nggak itu. Kamu lihat nih mama, lihat istri kamu, lihat anak kamu gitu kan. Nah disitulah mental muncul. Nah sampai waktu pas masalah kamu seperti ini atau enggak, gampang lah mama tinggal jual apa, saya bilang udah nggak usah. Udah nggak usah. Sampai jual aset. Jangan sampai kayak ibu Ijal. Ijal ngerasa berdosa itu waktu Ijal kasus kayak gitu sampai ngejual emas nikahnya sama bapak gitu kan. Terus emas simpanannya ibu sampai dijualin buat nutupin bantu Ijal gitu kan. Ngerasa berdosa. Sedangkan sekarang Ijal udah kerja pun masih bisa belum ngebalikin itu semua walaupun orang tua nggak minta kan. Ya namanya anak lah. Itu kan pastilah gitu kan, ngerasa nggak enaknya abang itu. Bener kata abangnya. Nah itu dia sampai semua itu apa yang dia punya ya udah jual. Kata saya udah bang nggak usah karena ini memang banyak gitu kan. Makanya saya sempat kemarin bang Danu kapan mau ke Bandung gitu kan. Saya bilang pengen ketemu gitu, maksudnya pengen ngobrol banyak. Ya mungkin nantilah kapan-kapan ada jodohnya bisa ketemu gitu. Nah ini tinggal saya ke istri, nguatin istri gitu ya. Mungkin ya nguatin istri saya ya mungkin dengan cara ganti nomor lah atau apa gitu lah istilahnya gitu kan.
Yang penting dia nggak biar saya yang ngadepin aja gitu kan. Iya, iya. Apalagi kan istrinya baru lahiran gitulah, pastilah namanya orang baru lahiran kan lebih sensitif gitu bang, lebih panik juga kan. Tapi insya Allah kalau abangnya udah ingin nentuin jalan keluar gitu, udahlah, ingin keluar dari pinjol, ingin keluar dari riba, insya Allah bang dilancarin lah jalannya gitu kan, buat abangnya, buat keluarganya gitu kan, buat ibunya. Ibunya kan udah support nih bang, udah nggak ada kendala apa-apa lagi, tinggal diyakinin aja pinjol itu nggak kenapa-napa, jangan sampai jual barang. Sekarang abangnya dibikin semangat nih, ada ibunya, ada anaknya baru lahir, ada istri juga, dibikin lebih semangat lagi. Kalau emang harus ganti nomor istrinya biar lebih tenang, nggak apa-apa. Ya. Pinjol mah di kesamping dulu aja kalau udah nggak sanggup. Nah, ini sih sebenarnya yang perlu saya butuhin ini kan. Yang perlu saya support ke saya tuh memang seperti kayak gini gitu. Di sekeliling saya nggak tahu. Ya ada yang benar-benar simpati, ada yang benar-benar untuk apa namanya? Ya istilahnya muasin lah atau apa gitu kan. Iya, Kita kan iya. nggak tahu ya. Tapi saya berpikir ya udahlah. Saya nggak minta makan, saya nggak minta apa, biar saya aja yang ngadepin gitu. Orang itu yang benar-benar baik sama kita belum tentu benar-benar peduli bang. Orang tuh bukannya nggak tahu, bahkan orang pun walaupun udah tahu, mereka nggak mau tahu susahnya kita kayak gimana, jungkir Nah, itu. baliknya kita Nah, kayak itu. gimana. Tetap yang tahu kita tuh cuman istri, orang tua, udah itu. Jadi tugas abang tuh cuman ngebahagiain mereka doang, nggak ada kewajiban abang buat ngebahagiain orang lain. Apalagi buat Nah. penilaian orang itu nggak penting sama sekali. Nggak usah Iya, peduli mau iya, orang betul bilang, sih. Iya sih, Mbak. mau bilang orang lu hidupnya susah ya, biarin. Mau orang bilang lu Iya. hidupnya seneng banget ya, biarin. Yang tahu kita cuman diri kita sama keluarga kita, udah. Nah itu dia. Makanya apa namanya? Dari pas waktu saya belum terjebak kayak gini ya, Mbak. Saya teman banyak banget. Main nama saya segala macam. Giliran baru saya cerita cuma satu hari, kok nggak pada nongol lagi? Pada nggak ada, pada menghilang semuanya. Biasa itu bang. Iya. Dikiranya itu ayo minjem duit mereka atau apa gitu ya. Saya mikirnya sih kayak gitu. Tapi apa namanya? Cuman ibu sama istri saya yang selalu ada gitu kan. Iya bang. Adek, kakak gitu kan. Tapi kalau temen, saya baru bilang kayak gitu pun seanggapan apa namanya ya? Ngapain sih ngobrol sama lu gitu kan. Iya, iya. Waktu saya di posisi bagus, banyak yang datang ke rumah, banyak banget, entah ini minta itu lah terus segala macam gitu ya. Tapi pas waktu keadaan di bawah memang betul Mbak, memang yang lebih dekat, lebih mensupport ya. Nah ini memang keluarga, ibu. Ada yang pernah saya tolong gitu ya, sampai saya bela-belain tabungan saya bantu. Giliran saya seperti ini, kemarin saya minta tolong untuk buat motor. 1 minggu saya cari dia, alasannya banyak banget. Ikhlas bang, nggak selalu orang yang kita tolongin bisa nolongin kita balik. Jangan diungkit, udah biarin aja. Yang penting kan abang tahu nih, orang yang benar-benar mau nemenin susah senangnya siapa, yang mau senangnya doang siapa. Udah, yang kita udah nolong ke orang jangan disebut, udah biarin aja.
kalaupun bukan dia yang balas bantuin abang, masih ada Allah kan? Muslim kan? Iya, muslim saya muslim. Ya, Nah. masih ada jalan lainnya bang, masih banyak. Masih ada Allah kok yang nolongin. Gak selalu dengan orang itu yang pernah kita tolong kok. Iya, bener mbak. Tapi dari situ saya sih memang apa namanya? Oh, jadi gini, mana yang benar-benar care, mana yang benar-benar nggak care gitu ya. Iya, jadi kita tahu Tapi bang, kita beberapa tahu. sih ada. Kan kita udah ada ininya kan, udah dibilang jangan berharap sama manusia. Berharap sama manusia itu nggak ada artinya, nggak akan bikin kita puas. Iya, emang bener mbak. Iya, udah abang tinggal ikhlas aja, jalanin dari hidup apa namanya? aja. Fokus aja bahagiain istri, orang tua, anak, itu aja udah. Amin, 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 amin.